How are you today? Okay, good. I'm fine too. Thank you. Oke, bertemu lagi bersama Miss Widya di pelajaran bahasa Inggris. Oke, now we will learn about Unit 3. Oke, kalian sudah tahu di bab 3 kita akan mempelajari tentang apa? Ya, dari judulnya You Need to Groom Your Dog. Oke, dari judul tersebut kita bisa mengetahui bahwa kalau kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara merawat hewan dan tanaman. Oke, how to take care of plants and animals. Bagaimana cara merawat hewan dan tanaman. Oke, now you can open your book page 30 and 31. Oke, di halaman 30 dan 31 di situ ada contoh jenis-jenis kegiatan yang berupa kalimat tentang merawat hewan dan tanaman. How to take care the animals and the plants. Kira-kira kegiatan apa saja sih yang kita lakukan untuk menjaga dan merawat tanaman dan hewan? Oke, you can read and look the first picture. Oke. Ada kata don't forget to feed the cat. Jangan lupa memberi makan kucing kalau hewan peliharaannya adalah seekor kucing. Ya, intinya di sini adalah kata don't forget to feed. Jangan lupa memberi makan. And then the second picture is you should water the plant. Ya, di situ kata water di situ artinya bukan air, tapi dia sebagai kata kerja yaitu adalah menyiram. Jadi kalian harus menyiram tanaman. Ya, betul banget. And next the third picture is you need to bath the dog. Intinya kamu harus apa, bath? Betul, memandikan ya. Gak cuma manusia saja, tapi hewan juga harus dibersihkan dengan cara memandikannya ya. Bisa itu hewan kucing, bisa itu kelinci ya. Kalian harus memandikannya ya. Entah itu seminggu 2 kali atau seminggu sekali, yang penting hewan kalian harus bersih dan dimandikan. Oke, selanjutnya gambar keempat ada kata don't forget to fertilize the plant ya. Jangan lupa untuk memupuk. Fertilize itu memupuk tanaman ya. Seperti kita manusia yang butuh makan, nah tanaman juga butuh makanan. Nah, makanan tanaman adalah pupuk. Jadi supaya tanamannya subur, terlihat bagus dan segar, kalian harus memupuk tanaman dengan baik. Betul banget. And then next selanjutnya ada kata atau yang berbunyi kalimat you should walk your dog ya. Intinya kamu harus mengajak jalan-jalan. You should walk ya. Kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian ajak tuh jalan-jalan sambil jogging ya kan. Bisa muter-muter komplek rumah atau bisa sambil jalan-jalan diajak. It's okay, nggak apa-apa, boleh. Selanjutnya ada kata don't pick the flowers. Nah, dilarang atau jangan memetik bunga. Kalau kalian merawat atau memelihara sebuah tanaman, kalian harus merawatnya kayak tadi. Selain diberi pupuk dan disiram, kalian juga jangan memetiknya. Contoh, kalian memiliki tanaman bunga mawar. Nah, pada saat bunga mawar itu mekar, sedang tumbuhnya, sebaiknya jangan dipetik ya, karena kalau dipetik itu tanamannya akan menjadi rusak dan tidak dipandang itu kurang bagus ya, karena bunga yang sedang tumbuh, sedang bagus-bagusnya, lagi colorful banget kan flowersnya, tapi dipetik itu hilang keindahannya. Oke, tambahin satu kalimat, bisa kalian tulis di bawah don't forget to clean the cage ya. Untuk yang punya animal, don't forget to clean the cage. Jangan lupa untuk membersihkan apa, cage? Betul, kandang. Buat kalian yang melihara burung, yang melihara kucing, melihara kelinci, itu kandangnya harus dibersihkan. Begitu juga yang meliharanya ikan. Nah, akuariumnya juga harus dibersihkan dengan cara dikuras. Jangan sampai akuarium ikannya itu banyak lumutnya, kotor, dan bahkan
mengeluarkan aroma yang kurang sedap ya. Jadi bukan hanya kita aja manusia yang harus dirawat, yang harus dibersihkan dan harus dijaga, tetapi jika kalian di rumah memiliki hewan peliharaan atau tanaman atau tumbuhan yang kalian sukai, nah rawatlah dengan sebaik mungkin. Oke. Jadi sampai sini kalian sudah tahu ya kegiatan apa saja. What should you do to take care your animals and your plants ya? Apa saja yang harus kalian lakukan untuk merawat hewan dan tanaman kalian. Oke, selanjutnya you can look on page 31. There are some expression. Okay, we are going to learn about expression again. What kind of expression that we will learn today? Hari ini kita akan membahas ekspresi tentang bagaimana memberikan nasihat atau saran, expression of giving advice, and expression of giving warning. Ya, warning itu peringatan. Bagaimana sih caranya kita mengucapkan kalimat kalau kita mau ngasih saran ke orang dan mau ngasih tahu seseorang untuk tidak melakukan sesuatu? Oke, you can look the example on your book. Lihat kalimat pertama ya. Di situ ada tulisan you use this expression when you want to give recommendation about what should be done. Kalian memberikan saran atau rekomendasi tentang apa sih yang harus dilakukan. Kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Nah, bunyi kalimatnya seperti ini. Bisa kalian lihat. You should water the plant every day. Kamu seharusnya menyiram tanaman setiap hari. Di situ ada kata should ya nak. Nih ada kata should ya. Yang mana kata should ini bermaksud memberikan nasihat atau rekomendasi apa yang harus kalian lakukan. Jadi should ini artinya bisa sebaiknya ataupun seharusnya ya. Kalian bisa tulis di sini, bisa berarti seharusnya ataupun sebaiknya ya. Oke, kita lanjut ke kalimat kedua. Di situ berbunyi you should bath your cat. Kamu seharusnya memandikan kucing kamu. Ada kata should lagi ya kan. Nah, di kalimat yang terakhir ada kata I think you should groom your dog. Nah, ada kata think-nya. Menurut saya, nah berarti dia benar-benar memberikan pendapatnya nih. Oh, I think you should groom your dog ya. Kamu sebaiknya merawat atau mengurus anjing kamu ya. Jadi di sini kita menggunakan kata should untuk expression of giving advice ya. Ekspresi memberikan nasihat atau saran ya. Jadi advice itu artinya bisa nasihat, bisa saran. Oke, next selanjutnya the second expression is expressions of giving warning, memberikan peringatan ya. Warning itu peringatan ya. Di sini dituliskan to tell someone not to do something, untuk ngasih tahu seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Kamu jangan begini ya. Nah, kira-kira sebaiknya apa yang harus kita ucapkan untuk orang itu tidak melakukan sesuatu hal tersebut? Biasanya itu hal yang kurang baik. Nah, biasanya kita menggunakan kata don't atau stop. Kalian bisa lihat di buku kalian, di situ ada kalimat. Nah, bisa menggunakan kata don't atau jangan, stop yang artinya berhenti ya. Juga bisa don't-nya itu dilanjutkan dengan kata lain seperti don't forget, don't give ya. Jadi gunakan dengan kata kerja lain. Setelah kata don't, gabungkan dengan kata kerjanya. Oke, you can look the example. Contohnya adalah don't forget to walk your cat. Jangan lupa untuk ngajak jalan-jalan kucing kamu. Iya, nggak cuman kita aja manusia yang butuh jalan-jalan, karena hewan itu juga biar nggak stres, dia juga harus butuh refreshing ya dengan ajak jalan-jalan ya. Kalau kalian bisa lihat, kebanyakan orang tuh jalan-jalan sambil bawa hewan peliharaannya, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu burung. Emang ada bu orang yang
jogging bawa burung? Ada, dikasih tali ditaruh di pundaknya ya. Ibu pernah lihat. Oke, selanjutnya kalimat contohnya, don't give chocolate to your cat. Jangan kasih coklat ke kucing kamu ya. Kucing, karena kucing nggak doyan coklat, karena kucing makannya apa ya? What is cat food? Ya, kucing makannya adalah ikan. Terus selanjutnya ayam, dia suka ayam. Terus selanjutnya ada susu juga ya. Jadi kalau kucing itu suka dengan makanan yang agak baunya itu rada amis ya. Selanjutnya stop picking the flower. Nah, menggunakan kata stop, berhenti untuk memetik bunga. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, kalau menggunakan kata stop di belakang kalimat, kalian menggunakan kata seru ya. Kata seru itu sebagai kata penegasan bahwa dari ucapan kalian itu kalian memang melarang untuk melakukan hal tersebut. Stop picking the flower. Berhenti, jangan memetik bunganya ya. Jadi kalau menggunakan kata stop di depan, jangan lupa kalian letakkan tanda seru di belakang. Betul banget, itu sebagai bentuk penegasan. Oke, good. Selanjutnya contoh satu lagi, don't give your cat too much food. Jangan memberikan kucing kamu makan yang berlebihan ya. Jadi kita memberikan makan yang berlebih ke hewan peliharaan itu juga tidak baik. Sama seperti kita kalau kalau kita makan berlebih ya kan, itu juga gak bagus untuk pencernaan, gak bagus untuk tubuh kita. Jadi berikan makanan kepada hewan peliharaan kalian itu secukupnya ya. Oke, sampai sini kalian mengerti? Do you understand about expression of giving advice and expression of giving warning? Oke, good. Ibu yakin kalian semuanya sudah mengerti ya, karena sepertinya ini tidak terlalu sulit untuk kalian. Kuncinya gunakan kata should untuk giving advice dan gunakan kata don't atau stop untuk giving warning ya. Jadi itu saja yang membedakan antara giving advice dan giving warning. Oke, selanjutnya sampai di sini karena Ibu sudah menjelaskan, I will give you some assignment atau tugas untuk kalian di rumah. Tugasnya apa, Bu? What is the assignment, Miss? Oke, your assignment is on page 33. Di halaman 33 bagian E, it is an assignment for you. Tugas untuk kalian di rumah. Number 1 until number 10. You just answer by put true or false ya. Jadi kalian cukup menjawabnya dengan kata true benar atau false salah ya. Cara menjawabnya gimana, Bu? Kalian harus membaca dulu. You should read the conversation on page 32 and then after that you can answer the question on 33. Jadi kamu baca dulu percakapan yang ada di halaman 32. Kalau sudah dibaca, baru kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 33 dengan menjawab true or false ya. Number 1 until number 10 ya. Jadi tugasnya gampang ya. Hanya cukup menjawab dengan kata true or false. Oke, selanjutnya satu lagi tugasnya halaman 33 juga. Halaman 33 dan 34, 33 and 34, number 1 until number 10. Nah, ini juga mudah sepertinya. Jadi kalian cukup menjawab pernyataan yang di sebelah kiri dengan pernyataan yang di sebelah kanan. Jadi kamu tinggal memilih ya. Kamu cukup match the situation on the left side to the right side ya. Jadi situasi yang ada di sebelah kiri kamu cocokkan dengan yang situasi di sebelah kanan. Hanya cukup dengan menuliskan abjadnya saja. Hanya cukup menuliskan ABC-nya saja. Oke, sampai sini sudah mengerti kan semuanya? Gampang kan tugasnya? Oke, good. Kalau kalian sudah mengerti semua. Oke, I think enough for our meeting today. Sepertinya cukup untuk pertemuan kita hari ini. See you on the next meeting. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.